Kalau rezeki masuk itu sebetulnya ada hukum pertukaran energi sebetulnya. Oke. Ketika tubuhmu memancarkan kasih sayang menolong orang, memudahkan urusan orang, melancarkan urusan orang, atau bahkan kebiasaan Mas Rozi untuk, "Hai Pak, selamat pagi Pak, sehat selalu Pak." Kamu senyum, memberikan kenyamanan ke orang, itu udah jadi tabungan semesta sebetulnya. Oke. Kalau kata istilah Mas Hendra mah tabungan energi gitu. Nah, aku sangat sadar sekali itu. Jadi dari mulai subuh dengan whispering kayak gitu ya, dengan ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya income aku bisa bertambah. Tolong kasih tahu aku dong, lepasin. Ketika ini terlepas, dia akan memantulkan realita berupa apa? Berupa orang-orang yang datang, berupa situasi yang datang, berupa kesempatan yang datang, berupa peluang yang datang. Itu begitu cara kerjanya. Dia akan datang sebagai potensi-potensi untuk mewujudkan apa yang aku tanyakan ini jadi kenyataan. Dan aku sering sekali nanya lagi ke dalam, ya Allah yang maha baik, aksi apa ya, kegiatan apa ya yang bisa aku lakukan untuk memudahkan uang masuk. Nah, pada akhirnya di titik sekarang itu gimana teh awalnya gitu kan? Mulailah belajar tentang kesadaran. Mulailah belajar tentang apapun yang pada akhirnya merubah mindset dan merubah cara pandang aku. Mulai belajar filsafat waktu itu 16 tahun, mulai belajar diamond cutter untuk menanam benih dan lain-lain. Tapi ada satu kebiasaan Mas Rozi yang bocor halus sedikit nih ya. Bocorin dikit biar nanti ada. Ada satu kebiasaan yang aku merasa kayaknya ini deh. Ada satu mindset yang tertanam di sini. Itu adalah prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Jadi letakkanlah asumsi atau prasangka dirimu terhadap kehidupanmu yang di atas rata-rata. Tapi kebanyakan masyarakat kita, ketika mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, akhirnya kan, aku sudah kerja keras nih, aku sudah melakukan ini itu nih, aku sudah berikhtiar, tapi kok yo gini-gini aja. Ya. Apakah hal-hal semacam itu yang bisa menghambat untuk kita di kemudian hari? Cara berpikir itu sangat mempengaruhi hasil. Mindset sangat mempengaruhi hasil. Seperti yang tadi aku bilang, aku punya satu pemahaman prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Tapi kelimpahan yang aku rasakan di titik ini nggak cukup di situ. Ada satu action, ada satu aksi, ada satu habit yang mungkin itu nggak dilakukan sama banyak orang. Ada satu kegiatan-kegiatan yang mungkin itu nggak dilakukan sama orang. Jadi aku punya kebiasaan dulu sampai sekarang juga masih continue aku lakukan juga. Karena ala dulu ya, ala dulu, perih, sedih, takut, bingung. Otomatis kalau secara Islam kita jatuhnya jadi sholat dan tahajud gitu. Nah, itu. Kan gitu kan. Untuk whispering, untuk berbisik kepada yang maha kaya gitu kan. Akhirnya malam hari yang aku lakukan itu berbisik gitu. Di salah satu surat di Al-Quran itu ada sebuah tulisan. Ya Allah yang maha baik, angkatlah derajatku, sayangilah aku, mudahkanlah urusanku dalam kehidupan di dunia ini. Itu aku baca ala dulu aku ya. Saat itu ini kita lagi cerita awal-awal. Lalu setelah itu aku kayak dikasih sebuah intuisi sama Allah saat itu ya, melalui getaran hati, getaran aliran semesta tanpa batas, untuk pada akhirnya sepertinya nggak cukup cuma berdoa gitu. Ada satu kebiasaan yang aku lakukan sedari dulu, yaitu ask to universe, bertanya kepada semesta di momen hening. Ya tahajud itu kalau ala aku, atau setelah sholat subuh. Ask to universe itu caranya gini. Ya Allah yang maha baik, ini uang aku tinggal 10.000. Ini bisa diikuti sama teman-teman ya.
Jadi aku selalu bertanya ke dalam, aku jarang curhat keluar. Aku jarang banget mau ada masalah apapun yang terjadi sama aku. Sepertinya temen aku jarang ngedenger Feby curhat, jarang. Sama mama sekalipun enggak pernah bisa keluar dari mulut. Oke. Sama papa sekalipun enggak keluar dari mulut. Begitupun kadang-kala sama pasangan, enggak. Aku curhatnya lebih baik ngegelar sejadah, nyusruk sujud, dan bicara di situ. Ketika kamu berbisik ke bumi dalam sujud, dia akan sampai ke langit. Suaranya. Oh gitu. Bisikan lembut itu. Nah yang aku lakukan tuh gitu. Nih uang tinggal 10.000, bayaran banyak nih. Ya Allah yang maha baik, ask to universe. Gimana ya caranya? Kita meminta kepada semesta. Iya. Energi Gimana yang tanpa caranya batas ya ini. uang masuk dalam kehidupan aku 5 juta aja ya Allah, aku bilang gitu ya. Ini bayarannya udah berentet kan. Nih pertanyaan ke semesta ke dalam tuh ya. Aku gini, tolong kasih tahu aku ya Allah. Gimana caranya uang 5 juta masuk? Udah lepasin. Gitu Itu aja. kuncinya. Iya, karena ketika mulut kamu bicara dengan bisikan yang lembut ke dalam, getaran itu naik ke atas, hukum semestanya, semua pertanyaan wajib terjawab. Oke, keren. Jadi Itu teman-teman, kuncinya. Kamu buat pertanyaan ke dalam, kan keluar nih dari mulut. Nah, semua apa yang keluar dari mulut kamu sebetulnya itu adalah sebuah getaran. Apalagi kamu menyampaikannya dengan lembut tapi vibrasinya kenceng. Lembut kenceng tuh maksudnya gini, nggak, ya Allah ini gimana sih uang masuk 5 juta? Itu nggak akan nyampe ke sana. Karena suaranya kenceng tapi getarannya nggak sampai ke atas. Getaran rendah kalau kayak gitu. frekuensinya terlalu low. Low, karena ada pemaksaan di situ. Tapi kalau suaranya gini, ya Allah yang maha baik, semesta yang baik, tolong kasih tahu aku ya. Gimana caranya ya uang 5 juta masuk? Oke. Aku pengen bahagiain Mbak ngasih gaji. Berarti dengan cara-cara yang lembut, Itu yang halus, lembut, penuh cinta ya itu ya. tapi vibrasinya zoom, Oke. langsung naik ke atas. Oke. Itu kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan, lalu aku sadar. Aku sadar sesadar-sadarnya tentang satu hukum semesta. Namanya hukum pertukaran energi. Itu ada di semesta Real ini. ya, real ada Iya, itu ya. contoh. Hukum pertukaran energi atau hukum konversi, contoh. Dari listrik, ini kan listrik ya, ada lampu ya, listrik, dia bertukar atau berkonversi berubah jadi cahaya. Tadinya kan ada getaran listrik, ada aliran listrik, dia jadi cahaya. Begitupun kehidupan kita. Alur cara kerjanya selain daripada getaran hati kita yang menggambarkan kelembutan, ketenangan, dan rasa syukur. Alur rezeki masuk itu sebetulnya ada hukum pertukaran energi sebetulnya. Ketika tubuhmu memancarkan kasih sayang menolong orang, memudahkan urusan orang, melancarkan urusan orang, atau bahkan kebiasaan Mas Rozi untuk, hai Pak, selamat pagi Pak, sehat selalu Pak, kamu senyum, memberikan kenyamanan ke orang, itu udah jadi tabungan semesta sebetulnya. Kalau kata istilah Mas Hendra mah tabungan energi gitu. Nah, aku sangat sadar sekali itu. Jadi dari mulai subuh dengan whispering kayak gitu ya, dengan ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya income aku bisa bertambah. Tolong kasih tahu aku dong, lepasin. Ketika ini terlepas, dia akan memantulkan realita berupa apa? Berupa orang-orang yang datang, berupa situasi yang datang, berupa kesempatan yang datang, berupa peluang yang datang. Itu begitu cara kerjanya. Dia akan datang sebagai potensi-potensi untuk mewujudkan apa yang aku tanyakan ini jadi kenyataan. Dan aku sering sekali nanya lagi ke dalam, ya Allah yang maha baik, aksi apa ya, kegiatan apa ya, yang bisa aku lakukan untuk memudahkan uang masuk bertambah di rekening aku. Kasih tahu aku ya,
aku harus melakukan apa. Berarti kita dalam batin kita atau ucapan kita itu bertanya ya secara halus, lalu nanti pasti Tuhan Udah memberikan, lepasin. pasti yang namanya jawaban itu datang ya. Pasti jawaban itu datang. Apalin aja sama teman-teman ya. Jawaban datang itu berupa orang-orang yang datang, peluang-peluang yang datang, kesempatan-kesempatan yang datang. Situasi, kondisi itu terbaca sebetulnya. Terbaca sama realita kita. Oh, ini jawaban dari yang tadi pagi nih. Jadi kejadiannya sama aku gini, Mas Rozi. Kalau pada saat pagi-pagi aku nanya, ini aku sering sekali dan teman-teman boleh praktekin. Nanti itu ya, curhat ke Ngaji Roso ya hasilnya ya, tolong cerita. Jadi waktu itu aku pada saat aku whispering seperti itu, tolong kasih tahu aku dong, aku butuh 5 juta. Kasih tahu aku caranya gimana ya rezeki itu datang. Lepasin. Kejadiannya adalah setelah aku whispering agak pagi sedikit, kebiasaan aku tuh 3 hal di pagi hari. Apa itu? Aku ngomong lagi ke dalam, ya Allah yang maha baik, tolong kasih tahu aku dong 2 amal soleh apa ya yang bisa aku lakukan untuk memudahkan urusan orang, membahagiakan urusan orang, melancarkan urusan orang. Kenapa harus 2 tok? Minimal. Oh, minimal. Minimal dalam 1 hari itu ada 2 kebaikan yang berlangsung gitu. Aku nggak tahu kenapa itu dari dulu aku memang minta ada kesempatan amal soleh yang bisa aku langsungkan gitu. Nah, yang terjadi di aku pagi-pagi ada ibu yatim cerita, Teh Febi, 1 adik anak yatim sakit gitu. Dia butuh obat dan lain-lain. Oh iya, oke. Aku catat dulu, orang aku juga nggak punya uang. Aku cuma nyatet doang, nyatet kebutuhannya apa ini. Terus mau sekolah bukunya juga habis, aku catat dulu. Ketika ada 5 anak yatim butuh pertolongan, aku cuma nyatet di kertas, Mas Roji, sambil kertas itu aku pandangin. Ini kisah nyata yang kemarin-kemarin ya. Aku pandangin, kan aku nggak punya duit, cuma 10.000 uang aku. Benar. Tapi walaupun kita nggak punya uang, tapi kan kita punya rasa hati dan cinta yang besar untuk menolong. Nggak harus dari uang kita karena uang kita nggak cukup. Lalu aku pegang kertas itu, lalu aku duduk, lalu aku ngomong lagi ke dalam. Ya Allah yang maha baik, ini anak-anak yatim butuh uang. Ini siapa yang bakal mengalirkan uang ke anak-anak ini? Tolong kasih tahu aku ya Allah, anak-anak ini rezekinya dari mana? Aku pengen nolong tapi kurang, uangnya juga nggak ada. Tolong kasih tahu aku ya Allah, getarkanlah ya Allah orang-orang teman-teman baik aku untuk jadi jembatan rezeki buat anak-anak ini. Udah tuh aku lupa. Berkegiatan lah, ngetik lah, aku ketik, aku rekap. Oh ternyata ada lagi masuk-masuk sampai ada 17 anak-anak. Waktu itu 17 adik-adik yatim ya. Aku rekap, aku pandangin layarnya karena totalnya udah ada sekitar 7 juta sekian buat anak-anak. 7 juta saldo aku aja 10.000. Pada saat kita melihat data itu dengan getaran pengen nolong. Bener. Getaran pengen, kayaknya bahagia banget ya ini anak-anak kalau dibeliin tas baru, tasnya katanya udah sobek gitu. Ini bahagia banget anak-anak kalau dikasih seragam baru, katanya seragamnya udah kekecilan, tangannya udah sampai segini. Belum selesai aku melihat data itu, tiba-tiba handphoneku bunyi. Tling, gitu. Aku angkat kan, "Hai Fer," ada salah satu temen lah. "Kak lagi apa Kak?" katanya gitu. Biasa Fer lagi ngetik gitu. "Kak, aku perlu bantuan kakak," kata Ferry gitu. Oh gimana Fer? "Kak gimana caranya ya Kak? Aku tuh pengen naikin omset penjualan Kak. Kasih saran dong Kak. Biasanya tahapan-tahapannya tuh baiknya gimana ya? Kemarin sih kakak udah kasih tahu aku sih gini-gini." Aku langsung ngomong lah, udah aja. "Kakak lagi apa Kak?" Dia balik nanya. "Ini aku lagi rekap adik-adik ada kebutuhan." "Aku boleh nggak Kak ikutan?" kata dia gitu. "Oh boleh." Aku pikir ikutan ya udunan aja biasa gitu. Misalnya 100.000 dari Mas Rozi, 100.000 dari Ferry, 100.000 dari Anton. Ntar kan 100.000 tuh kumpul ya, patungan tuh ya. Aku pikir begitu.
Lalu dia bilang, Kak, rekening adik yatim yang seperti biasa ya Kak? Oh iya, itu memang khusus rekening adik yatim. Oh ya udah, oke ya Kak. Transfer sepertinya dia ke situ. Setelah sekitar 10 menit lah dia bilang, Kak tolong cek saldo. Pas aku ngecek saldo adik-adik yatim itu, Masya Allah, angka itu ditutup sama satu orang. Langsung terjawab ya. Itu selesai itu PR si adik-adik yatim. Di situ aku bilang, ya Allah, terima kasih banyak. Kesimpulan dari cerita ini adalah, teman-teman, ketika ingin mengalirkan cinta, kebaikan, rasa syukur kepada orang yang membutuhkan, itu nggak harus pakai duit. Nggak harus pakai duit dan nggak harus dari kamu semua gitu istilahnya. Cukup dengan hati yang luas, yang besar sekali untuk menolong sesama, nanti semesta akan berkonspirasi mewujudkan itu jadi kenyataan. Oke. Dasarnya tadi cinta tadi. Betul, dasarnya cinta. Nah, Mas Rozi, nyambung ke yang tadi pertanyaan di awal. Sepertinya kebiasaan-kebiasaan itu tuh yang menjadi buah di sekarang. Karena itu kan udah lama banget itu aku lakukan dari sejak kuliah ya. Kuliah kerja itu udah lama banget jadi habit gitu. Dan pada akhirnya yang membuat yang aku rasakan ya, yang membuat perubahan terbesar, TVP kalau misalnya nggak punya uang gimana? Kalau aku nggak punya teman-teman gimana? Anggaplah nggak punya semua yang TVP punya gitu ya, tentang teman-teman yang baik-baik dan lain-lain. Caranya gimana kalau aku dalam posisi kekurangan?